Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 164.
Mari kita berdiri, Mada Bakti 164. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuan berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama persembahkan hidup kita dan mensyukuri segalanya dalam perayaan Ekaristi ini. Dan semoga kiranya Tuhan senantiasa menguatkan, membimbing kita untuk semua aktivitas, kegiatan, pekerjaan, tugas pelayanan kita. Dan semoga kita juga senantiasa diberikan sukacita karena sungguh mengandalkan, mengimani Tuhan dalam kehidupan kita. Merasul di tengah masyarakat, hidup di tengah mereka, mendengarkan mereka, mendorong, menyemangati yang merasa tak kuasa, bersama mereka mencari kehendak Allah dan tetap tabah dalam tugas adalah kesibukan yang menjemukan dan jarang dapat dilihat hasilnya. Memang itu bukan pekerjaan kita. Kita kerjakan atas sabda Tuhan. Bila itu yang menjadi panduan kita, maka hasil karya kita akan menjadi berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang, asal kita lihat semua dalam perspektif iman kita. Semuanya itu tumbuh dalam iman dan harapan, dengan kesadaran atas segala keterbatasan dan kelemahan-kelemahan kita. Mari saudara-saudari kita tundukkan kepala, kita sadari kekurangan, kelalaian, terlebih lagi dosa-dosa kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan belas kasihannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa-doa kita untuk semua saudara kita yang telah menghadap Bapa di surga, khususnya bagi Bapak Lukas Lake yang telah 40 hari menghadap Bapa di surga. Juga kita mohon berkat Tuhan untuk Ibu Meke yang akan menjalani operasi untuk persalinannya, serta bersyukur atas ulang tahun dari saudara-saudari kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, berkenanlah membuka budi dan hati kami, agar dapat memahami kehendak-Mu. Semoga kerajaan-Mu berkembang dengan suburnya di tengah-tengah sanak saudara kami, berkat karya-Mu melalui kami. Bapa, kami persembahkan doa kami untuk keselamatan
saudara-saudari kami, khususnya Bapak Lukas Lake yang telah menghadap Dikau 40 hari yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman dan rahmat-Mu, dan terutama pengampunan-Mu, agar Bapak Lukas dapat beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan semoga Engkau memberikan kebangkitan, kehidupan kekal, serta kebahagiaan abadi di surga. Dampingilah anak-anak dan juga cucu-cucu, serta sanak keluarga, semoga mereka tetap tabah dalam kedukaan ini. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu, pendampingan-Mu bagi Ibu Meike yang akan menjalani operasi untuk persalinannya bagi anak pertamanya. Berikanlah hati yang tenang, berikanlah iman yang teguh, supaya memasrahkan percayakan penuh akan hidupnya dalam tangan-Mu. Dan semoga Engkau memakai para dokter, perawat, agar dapat menjalankan operasi ini dengan baik dan berhasil, dan semoga anaknya juga dapat lahir dengan sehat walafiat. Berikanlah juga ketenangan kepada suami, Bapak James, dan sanak keluarga, supaya semuanya itu memberikan kekuatan kepada mereka untuk tetap percaya dan setia kepadamu. Bapa, kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya, Edo yang ke-24, anak dari Pak Sutri Bapak Yosep, Ibu Sisilia, Saudara Lukman atau Bapak Lukman genap 49 tahun, dan Bapak Stefan Lex 84 tahun. Semoga Engkau tetap mendampingi, menguatkan, serta memberikan kebahagiaan dalam hidup kepada saudara-saudara kami, dan semoga mereka tetap tumbuh dan kuat dalam iman akan Dikau, sehingga tetap juga dapat melaksanakan tugas pelayanan di tengah hidup setiap hari, tengah keluarga dan tengah masyarakat. Limpahkanlah belas kasihan, berkat dan rahmat-Mu setiap hari dalam setiap pekerjaan dan kerasulan mereka di tengah-tengah keluarga dan tengah masyarakat. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sejak kami mendengar tentang kalian, tak henti-hentinya kalian kami doakan. Kami mohon, semoga kalian menerima segala hikmah dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Maka hidupmu akan layak di hadapannya dan berkenan di hatinya dalam segala hal. Kalian akan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pertumbuhan benar tentang Allah. Kalian akan diperkuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Allah, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang membuat kalian layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Dalam Kristus itu kita memiliki penebusan kita, yang pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan telah memperkenankan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Referen, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah bermasmurlah. Referen,
Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapai dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Referen. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah yang besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahu ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop Injil yang baru saja kita dengarkan hari ini menunjukkan atau memberikan kepada kita gambaran betapa Tuhan menghendaki sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu berkat yang melimpah-limpah. Dari mana berkat itu melimpah-limpah datangnya, atau dari mana kita memperoleh berkat itu? Hal itu hanya mungkin ketika firman Tuhan yang disampaikan kepada kita atau sabda Tuhan yang kita dengarkan senantiasa kita patuhi dan mau laksanakan. Ketika Yesus selesai mengajar orang banyak dari atas perahu dengan memakai atau menggunakan perahu Simon,
Dia menyuruh Simon bersama dengan teman-temannya untuk bertolak menangkap ikan, bertolak lebih dalam menuju ke tempat yang lebih dalam, lebih jauh lagi. Namun Petrus tahu bahwa saat itu tidak ada ikan, karena telah sepanjang malam dia mencari ikan bersama dengan teman-temannya, tak seekor pun yang mereka dapatkan, karena memang bukan musimnya dan juga situasinya kurang begitu bagus. Tetapi karena kuasa Tuhan, kuasa Yesus, maka semuanya bisa terwujud. Karena itu Yesus mengatakan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, lalu tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Walaupun sabda ini bagi Petrus dan teman-temannya itu tampaknya mustahil terwujud dengan mendapatkan ikan, menebarkan jala di siang hari, siang bolong, tetapi karena Yesus yang menyuruh, tetapi Yesus yang bersabda, maka Petrus dan teman-temannya mau melakukan itu. Hal itu dikatakan sendiri oleh Petrus, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap ikan, tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga. Nah, bekerja dalam iman, bekerja seturut perintah atau sabda Tuhan, kadang-kadang tidak enak, kadang-kadang berat, kadang-kadang banyak yang harus dikorbankan, perasaan, kesenangan, bahkan juga waktu dan macam-macam hal yang mesti kita korbankan. Tetapi kalau itu kita laksanakan dengan tulus, dengan penuh iman, maka pekerjaan-pekerjaan kita itu akan mendatangkan buah berkat yang sangat melimpah. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, dan itu pula terjadi pada Petrus dan teman-temannya. Mereka menangkap ikan di siang bolong. Begitu banyak ikan, yang mana hal itu belum pernah terjadi mereka lakukan. Tetapi karena perintah Yesus dan karena mereka taat untuk melaksanakannya, maka mendatangkan berkat atau buah yang melimpah. Nah, saudara-saudari, hidup adalah karena percaya, hidup adalah karena beriman. Kita diharapkan oleh Yesus untuk tetap mengandalkan Dia, untuk tetap mencari kehendak-Nya dalam hidup dengan atau seturut firman-Nya. Semoga kita semakin setia untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan, terlebih lagi dalam bulan September ini, bulan kitab suci. Kita diajak untuk semakin mendengarkan sabda Tuhan, untuk tekun dan melaksanakannya dalam hidup kita setiap hari. Tema bulan kitab suci kita untuk tahun ini adalah tenanglah, aku ini jangan takut. Jadi hidup kita senantiasa harus tenang karena mengandalkan Tuhan, karena ketika kita menjadikan hidup kita tenang, segala sesuatu dapat kita kerjakan dengan baik seturut kehendak Tuhan yang mendatangkan berkat dan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Nada Bakti 232. Ku susun jari di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu. Lambang cinta bukti baktiku, segala milikku serahkan, suka dan duka ku sertakan. Di dalam kurbanmu yang tiada celah, agar kau kuduskan diriku. Semoga pantas jadi putramu.
berkat kemurahan-Mu kami berharap bersekutu. Inilah hasil dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, segala kekuasaan-Ku dan dosa-dosa. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan kami yang kami hunjukkan kepadamu. Semoga Engkau berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar hidup kami senantiasa terlaksana seturut kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu, Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan satu sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan kami ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Bapak Lukas Lake yang telah menghadap hadiratmu 40 hari yang lalu. Ketika dibaptis, saudara kami menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan semua saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dan rendah dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku
terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu kepada umat manusia yang dapat kami nikmati melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berkenanlah menulis nama-Mu dalam hati kami, dan semoga kehendak-Mu mengenai diri kami selalu menguasai hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 533. 533. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus kita akan menang, jangan bimbang.
laksanakan karya nyata. Jangan hanya berbicara, jangan pula pura-pura. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita akan menang. Jangan bimbang.